Semangat toleransi sangat terasa di perayaan Hari Raya Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pengurus gereja katedral menyediakan lahan parkir bagi umat muslim yang hendak menunaikan sholat Id. Mereka juga mengatur dan menjaga keamanan kendaraan warga agar dapat beribadah dengan tenang di Masjid Istiqlal. Untuk menghormati peringatan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu, pengurus gereja katedral juga mengubah jadwal misa. Bila biasanya jadwal misa Minggu pagi dimulai pukul 6, pada hari ini dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar PAI bareng Pak Manan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang bagaimana cara membaca surat Al-Kafirun yang baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Sekarang, kita akan membahas arti daripada surat Al-Kafirun dan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Kafirun. Baru saja kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita yang beragama Islam di Jakarta melaksanakan sholat Idul Adha. Sedangkan saudara-saudara kita yang beragama non-muslim menyediakan lahan parkir rumah ibadah mereka sebagai tempat parkir kendaraan muslim. Inilah salah satu gambaran toleransi dalam beragama yang sudah lama terjadi di negara kita. Toleransi beragama bukan berarti kita mengikuti ibadah agama lain. Tapi toleransi di dalam agama adalah kita menghargai dan menghormati pemeluk agama lain melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, tanpa saling mengganggu, tanpa saling menghina. Sebagaimana yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Adapun sebab musabab turunnya surat Al-Kafirun atau asbabun nuzul surat Al-Kafirun sendiri, yang mana pada waktu itu orang kafir Quraisy sudah kehabisan akal di dalam menghalangi Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad untuk bernegosiasi. Awalnya Nabi Muhammad ditawari dengan harta, ditawari dengan tahta, bahkan ditawari dengan wanita agar Nabi tidak lagi menyebarkan agamanya. Tapi tawaran-tawaran itu ditolak oleh Nabi. Sehingga pada satu sisi mereka memberikan suatu solusi untuk berdamai dengan cara mereka berbagi ibadah. Awalnya, Muhammad, engkau ikut kami untuk beribadah. Nanti aku ikut kamu, wahai Muhammad. Itu kata mereka. Dengan adanya peristiwa ini, Allah dengan tegas menurunkan surat Al-Kafirun ini. Artinya apa? Tidak ada kompromi di dalam hal ibadah. Silahkan mereka beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan kita, selaku orang muslim,
juga beribadah dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, tanpa saling ada menghina, tanpa saling ada mengolok. Itulah toleransi dalam beragama. Kita ketahui bersama, di negara kita tercinta ini ada 6 agama yang telah resmi diakui oleh negara. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua adalah Kristen Katolik, yang ketiga agama Kristen Protestan, yang keempat agama Hindu, kelima agama Buddha, dan keenam adalah agama Konghucu. Karena majemuknya agama yang berada di negara Indonesia ini, maka sangat penting sekali toleransi di dalam beragama. Tidak boleh kita menghina agama orang lain. Tidak boleh kita menghujat agama orang lain. Kita hormati mereka, kita saling menghargai kepada siapa saja untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Itulah kandungan daripada surat Al-Kafirun. Toleransi di dalam agama adalah saling menghormati, menghargai bagi pemeluk agama lain melaksanakan ibadahnya sesuai agama dan keyakinannya. Di dalam hal ibadah tidak ada kompromi, tidak bisa digabung-gabung. Tetapi dalam hal seperti muamalat, kita belajar bersama, bekerja bersama, bersosialisasi bersama, ini kita boleh. Tetapi urusan ibadah kita melaksanakan masing-masing dengan tanpa menjelekkan agama satu dengan agama yang lain. Kalau kita melaksanakan toleransi ini, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Bapak harapkan setelah kalian mengetahui arti daripada surat Al-Kafirun dan kandungan surat Al-Kafirun, kita semua dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.